gue tuh lagi insecure banget sama pelakor. Sari boti. Gue tuh males tau gak sih sama tipe-tipe orang yang takoyaki. Otak lo banyak Aduh, namaste. Welcome back to my channel, Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Guys, ini adalah segmen kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah minta di-spill sama teman-teman semua. Coba ceritain ke gue tentang insecure lo. Banyak banget nih insecure-nya. Coba, penasaran gak sih ceritanya apa aja? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Hai Mbak Chel, ini pas banget nih temanya dengan kehidupan saya saat ini. Saya insecure dengan istri kedua suami saya. Semenjak hamil dan melahirkan, badan saya tuh udah nggak seperti dulu lagi. Banyak selulit, lemak, gelambir. Wajarlah suami saya mencari wanita yang bisa memuaskan nafsunya. Wajar. Aduh, panas nih baru cerita pertama. Dan saya masih bersyukur masih diberikan nafkah dan disayang. Namun yang bikin saya insecure itu saat istri kedua ini sering bikin video TikTok betapa bangganya dia menjadi istri kedua dari suami saya. Dan katanya sih nafkahnya lebih besar. Suami lebih sering bercinta dengan dia karena istri pertamanya tidak terawat. Aduh, belum lagi di WhatsApp statusnya suka sindir-sindir saya. Katanya saya itu beban suami dan tidak bisa menjaga suami. Pantes ya, suami yang sampah sama istri kedua yang sampah, cocok berdua. Udah, emang sepadan ya, namanya jodoh tuh sama-sama sampah tuh begitu tuh, iya kan? Dan ini nih kalau ada muncul di FYP gue tentang bangganya menjadi simpenan, bangganya menjadi istri kedua, udah langsung gue not interest, gue blok. Jangan sampai masuk lagi ke FYP gue, kesel soalnya kayak bawaannya tuh kayak emosi. Teman-teman juga gitu gak sih? Gimana ya? Gue ngerasa nih tipe-tipe orang yang bakal gue jauhin sih, karena dia mencari kebahagiaan dengan menyakiti perasaan orang lain. Gak cuman ngerebut suami ya kan? Gak cuman menjadi istri kedua, tapi juga dengan posting-posting di sosial media kayak gitu, WhatsApp status kayak gitu. Enggak, dia nggak bahagia hidupnya. Kalau dia bahagia dia nggak bakal melakukan itu. Justru dia karena nggak bahagia juga, jadi dia pengen orang lain juga merasakan apa yang dia rasain. Terus lagi tadi katanya apa? Nafkah gue lebih besar, lebih banyak. Binatang peliharaan juga dinafkahin, juga disayang, juga dikasih makan. Cuman dia tidak sadar karena dia hanya menjadi budak aja sayang. Mantep nggak tuh? Udahlah, gue tuh males tau gak sih sama tipe-tipe orang yang takoyaki. Otak lo banyak Aduh, namaste. Tapi ya gitu deh, yang namanya ibu rumah tangga ya, lo tinggal di Indonesia nih ya, bebannya tuh gede banget cuy. Gue ngerti banget nih kalau misalkan lo mau perawatan, lo pengen mencantikkan diri, itu tuh nanti bakalan ada nih di kuping, kerjanya ngambur-ngamburin duit suami ya, dasar beban hidup suami. Tapi kalau nggak perawatan nanti kedengeran tuh ya, nggak perawatan, kasihan nanti suaminya bakal ninggalin, bakal nyelingkuhin, bakal nyerain, bakal kepincut sama perempuan lain. Pesan gue buat istri kedua ya, di atas ketoprak masih ada kerupuk. Jadi gak usah bangga bisa ngerebut kebahagiaan orang lain, karena biasanya nanti kebahagiaannya juga direbut sayang. Lanjut. Hai Courage, insecure aku tuh simple kak. Aku ngerasa selalu kurang menjadi pacar. Aku selalu dapat pacar yang gak romantis. Aku tuh pengennya dapat pacar yang ngerayain Valentine, dikasih boneka, bunga. Terus kalau aku ultah disurprisein jam 12 malam. Is it too much kak? Sumpah aku insecure banget sama teman-temanku yang pacarnya romantis. Andai aku bisa. Ini mah bukan insecure, tapi lu kebanyakan nonton drama Korea nih. Langsung dipikirnya semua cowok tuh standarnya mesti romantis gitu kan, mesti ngasih kado, mesti nge-surprisein. Itu bukan standar utama sayang, itu mah effort. Menurut gue ya, hari gini itu nggak usah deh ngeribetin hal-hal yang nggak perlu diribetin, oke? Insecure banget gue kak, belum nikah udah umur 29 tahun
Capek banget kalau pulang ke rumah tuh selalu ditanyain, mana calonmu mbak? Dikiranya jodoh datang dari langit apa BGSD. Kalau aja gue ketemu cowok yang setia, baik, dan gak pemales, gue juga mau nikah. Ngeliat temen seperguruan, anaknya udah pada sekolah. Bikin bekal lah, sedangkan gue masih gini-gini aja. Capek kerja, pengen dinafkahin, hahaha. Pengen banget banyak duit, tapi kan duit gak dibawa mati ya kak. Bentar. Ini kayak cerita dari dua hal yang berbeda. Lu sebenarnya pengen nikah atau pengen dinafkahin nih? Karena ini beda ya kan? Tapi gue paham sih, di Indonesia tuh kayaknya pressure-nya gede banget, terutama Gen Z. Kemarin gue baca artikel, umur 25 tahun harus punya tabungan 100 juta. Umur 30 tahun harus udah punya rumah. Gila lu ya. Terus lagi nih, di atas 25 tahun kalau nggak nikah juga tuh namanya perawan tua. Weh, bentar. Seolah-olah tuh kayak nikah adalah sebuah prestasi. Halau, tidak. Pernikahan itu bukan sebuah prestasi. Prestasi adalah misalkan lo menjadi atlet nih, bawa harum nama Indonesia, itu prestasi. Lo dapetin S2 gratis, itu prestasi. S1, S3 gratis, itu prestasi. Atau sesimpel lo mendapatkan pekerjaan yang lo pengenin, itu sebuah prestasi. Jangan lo sama-samain. Nikah juga sebuah prestasi, sayang. Lagian ya, gue gedek deh sama orang yang selalu bilang, udah tenang aja, duit tuh gak bakal dibawa mati. Iya, emang bener. Tapi lu kemana-mana harus bawa duit kan? Gak bawa duit, lu mati sayang. Hai Rach, makasih ya udah membuka tema Cu Time ini. Pengen cerita, tolong disensor nama ya. Gue tuh lagi kepikiran sama nyokap gue. Dia single mother, ditinggal bokap gue dari kecil. Hidupnya sudah terbiasa tergantung sama gue. Nah, beberapa bulan lagi gue mau nikah sama orang Turki dan kita berencana mau pindah ke sana. Masalah utamanya nyokap nggak mau pindah ke Turki. Dia curhat sana sini supaya gue tuh nggak pindah dan tinggal di sini aja sama dia. Padahal kan gue pengen melanjutkan hidup ya. Toh dia di sini juga sama adik gue. Capek juga ya tiap hari dia ngeluh katanya hidupnya bakal susah karena gue menikah. Kalau lo jadi gue, apa yang lo lakuin, Rach? Satu hal yang gue tanemin adalah kebahagiaan orang tua adalah bukan tanggung jawab anak. Jadi ini juga berlaku buat anak gue ya. Anak gue tuh tidak bertanggung jawab untuk membahagiakan gue. Oke, sampai sini jelas. Emang kedengarannya tuh kayak egois gitu, karena dari dulu kita selalu ditanamkan harus berbakti sama orang tua, karena orang tua sudah melahirkan kita, udah membesarkan, udah nyekolahin. Tapi makin kesini gue makin sadar bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab dari orang tua, karena yang menginginkan punya anak itu adalah orang tua, bukan anak yang minta dilahirkan. Oke, ngerti banget. Dari kecil kita juga udah dicekokin cerita Magelin Kundang, dimana anak durhaka sama ibunya, tapi nggak pernah ada cerita orang tua yang durhaka. Padahal kenyataannya ini banyak banget. Gue ngerti sih, rasanya pasti berat banget ya ngedengerin nyokap cerita sana sini, curhat sana sini, atau ngedengerin sendiri kalau kesannya kayaknya karena lo mau nikah terus dia jadi kayak sedih, hidupnya tuh kayak luntang-lantung ya kan. Padahal lo kan sudah menawarkan solusi gitu. Mau nggak ikut ke Turki? Ya gak sih? Gue juga ngerasa mbak yang curhat ini pasti sayang banget sama orang tuanya. Nggak mungkin kalau nggak sayang sampai dibawa ke Turki gitu loh. Dia udah punya solusi sendiri, udah mau nyelamatin ibunya, tapi kadang-kadang orang tua yang nggak mau diselamatin. Kayak egois aja, harus maunya itu, ya itu aja, nggak bisa diganggu-gugat gitu. Jadi saran gue ya udah terima aja kalau nyokap lo sering curhat, apa udah dengerin aja. Masuk kuping kiri keluar kuping kanan, nggak usah dibawa ke dalam hati. Yang penting lo udah nawarin solusi. Dan satu lagi, kebahagiaan orang tua bukan tanggung jawab anak. Udah, itu aja. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba komen di bawah ya. Paling insecure sama badan sendiri kak, apalagi payudara di umur masih dikatakan muda, 23 tahun dan anak masih 1. Tapi sumpah, ketika di gue kenapa udah keriput ngondoy kayak nenek-nenek. Biasanya kan kalau ibu menyusui nih ya, lagi padet-padetnya tuh. Tapi itu nggak berlaku buat gue. Suami sih nggak mempermasalahkan, tapi tetap aja nggak pede. Apalagi kalau tiduran, ya ampun, udah kayak telur ceplok keriput, mau nangis aja kalau dipikir-pikir. Tapi emang bener sih, kayaknya ya hampir semua perempuan tuh pasti ada insecure-nya sama Teti Kadi gitu. Jadi kayak banyak banget tuh kan yang namanya pil pembesar payudara, masas pembesar payudara, terus juga krim-krim pembesar payudara. Itu lakunya tuh kenceng banget gitu. Tapi balik lagi ya kan, Susah nih, gue juga bingung. gue sebagai perempuan yang udah pernah nyusuin itu paham banget gitu. Kok penampakannya tidak seperti dulu ya? Tapi gue mencoba untuk nggak fokus ke bagian situ sih. Gue fokus ke bagian yang lainnya. Pasti ada
ada kok di bagian lain yang bisa lo tonjolin gitu dengan mungkin cara olahraga, atau dengan makan makanan yang sehat, atau dengan menggunakan skincare di badan gitu. Pasti ada gitu. Jadi coba fokusnya itu diubah gitu. Jangan ke bagian negatifnya, tapi bagian ke positifnya. Kalau gue sih mungkin caranya itu doang. Karena gue juga sebenarnya nggak tahu gimana cara untuk balikin insecure lagi gimana gitu. Coba deh tanya sama teman-teman di sini, komen dong di bawah ya, kita harus sama-sama support nih ya kan. Komen di bawah guys. Aku insecure sama benjolan di tangan aku kak, alias keloid. Keloid aku udah tumbuh sejak SD. Karena sekolah kudu pakai seragam lengan pendek, aku tuh insecure banget kalau teman liatin benjolan ini yang makin lama makin membesar sebesar tablet obat. Awalnya aku kira tuh seperti mata ikan, tapi sakit kalau dipencet. Pas SMP semua teman aku tuh nanyain, dan aku risih ditanyain terus. Gak jarang juga diejek si mata ikan lah, tangan kutilan lah, dan lain-lain. Akhirnya kelas 3 SMP aku memberanikan diri untuk operasi. Setelah operasi pun gak membuat aku langsung pede. Aku tetap insecure sama luka bekas operasinya itu. Gak jarang tiap kali aku habis kelas, aku langsung pakai jaket. Perlu bertahun-tahun lamanya sampai aku berani pakai lengan pendek lagi. Setelah aku tahu kenapa keloid itu bisa tumbuh, ternyata akibat pendarahan di dalam karena benturan atau luka fisik yang bikin biru tapi nggak berdarah. Jadi lukanya tuh di dalam dan membuat benjolan. Ternyata aku ingat juga pernah dicubit sampai biru oleh ayahku dulu kak. Ayahku tuh emang pemarah dan suka bertengkar sama ibuku. Untungnya saat SD mereka udah cerai, tapi ternyata dia memberikan luka yang membuat aku insecure bertahun-tahun. Duh, ini tuh ya, berapapun lo marah sama anak, jangan sampai nyakitin fisiknya, karena lukanya tuh sebenarnya di sini. Lo nyubit anak lo nih ya sekali gitu ya, paling biru 2 hari sembuh, tapi luka batinnya bisa bertahun-tahun, bisa sampai dia gede. Gue deh sebagai orang tua ya, jangan sampai nyakitin fisik anak. Berat nih baca ini. Gue capek banget jadi orang latahan kak. Gue selalu jadi bahan lelucon teman karena gue gampang latah kalau dikagetin. Mereka sering banget ngeprank gue. Emang sih gue tuh diteriakin aja bisa latah heboh kayak Mpo Ati. Tapi kalau udah sengaja di prank gitu gue capek. Pernah sih gue berpikir, ya udahlah, latah gini kan bisa bikin orang lain ketawa dan nambah pahala. Tapi gue capek batin juga sih kalau malah dijadiin guyonan doang. Iya sih, orang latahan tuh kayak susah untuk dipercaya. Ya nggak sih karakternya? Pengen rasanya gue teriak, tapi takutnya malah gue latah sama teriakan gue sendiri. Ada obat buat nyembuhin latah nggak sih? Dan paling malu itu kalau lagi di tempat umum. Pernah nih kak, gue lagi naik angkot nggak bareng teman. Kalau ada klakson kenceng gue latah dan seisi angkot langsung ngakak. Capek deh. Jujur sih gue tuh bingung deh. Karena gue pernah ngasih lihat ini ke Bang Ben ya, orang latah. Dia tuh nggak pernah nemuin orang latah. Apakah ini hanya fenomena di Indonesia atau di Asia? Coba dong teman-teman, ada nggak sih terapi gitu atau mungkin hipnoterapi? Mungkin bisa kali ya, nggak tahu juga gue. Ada saran? Coba silahkan komen di bawah ya. Hai Kacel, hal yang bikin aku insecure adalah aku tuh masih umur 21 tahun tapi rambutku udah ubanan. Sebenarnya emang karena keturunan kak. Papaku aja udah ubanan penuh di umur 40-an. Tapi hidup di zaman now kayaknya lebih menyedihkan karena aku pun dari SMP udah diejek, nenek lampir karena ubanku tumbuh berbarengan dengan masa puber. Terus yang bikin makin sedih karena aku insecure dengan uban, aku jadi sering cat rambut dari masih SMA. Dan rambutku mulai menipis karena rusak keseringan dicat rambut. Rambutku rontok parah kak. Kalau tiap nyisir dan mandi selalu penuh dengan rambut yang patah. Duh, nggak kebayang kalau nanti umur 30-an udah botak. Aduh, sedih sih. Udah pernah belum sih ke dokter kulit gitu atau ke dokter yang untuk Apa sih, kayak sekarang kan udah lumayan banyak nih ya teknologi ada PRP buat di kulit kepala, ada juga kalau yang di Turki, tapi biasanya tuh cowok sih yang hair transplant gitu. Itu ada tuh, coba deh. Aduh, gue tahu ini berat tapi jangan menyerah ya. Hai Kacel, hal yang bikin gue insecure adalah, of course, insecure-nya sama berat badan gue yang sudah hampir 100 kg. Gue udah obesitas dari kecil kak, seperti anak gendut pada umumnya. Udah pasti banget pernah dibully, dikatain gajah, makan tempat, cewek hook. Jujur, waktu SD adalah waktu terburuk gue. Nggak pernah ada sehari pun tanpa nangis habis pulang sekolah. Dan gue selalu nggak cerita ke ortu karena gue takut nambahin beban mereka. Pernah nih, suatu hari gue pulang
pulang jalan kaki sambil nangis-nangis. Terus pas mau nyebrang, gue dengan ketidaksadaran gue nyebrang tanpa lihat kiri dan kanan. Lalu tukang beca narik gue dan nanyain kenapa nyebrang gak lihat-lihat. Di situ gue masih nangis dan gue ceritalah ke ortu gue. Akhirnya gue konsul ke psikolog dan konsul juga ke dokter gizi. Tapi tetap aja pas gue udah kuliah sekarang, berat gue nggak turun-turun. Untungnya sekarang di sosmed udah banyak yang menggalakkan body positivity. Gue perlahan mulai pede dan nggak insecure lagi. Aku insecure sama tubuhku yang kurus, Kak. Tinggiku 170 dengan berat badan 45. Semua panggilanku si kurus sudah berlalu lalang di kupingku. Tapi yang paling gila adalah omongan kalau aku tuh pecandu. Walaupun kebanyakan dari omongan mereka adalah bercanda, tapi sejak kapan sih bercanda itu menyakiti hati orang lain? Kalau dibilang kurus gampang sakit, ya aku pun gampang sakit, tapi tidak setiap saat sakit loh. Dan yang aku benci adalah ketika semua orang bertanya dan terlihat khawatir melihat tubuhku, Kak. Seakan-akan aku tuh sakit keras, padahal badanku tuh sehat, sempurna. Kenapa ya orang kurus tuh identik dengan sakit? Padahal bentuk tubuh itu tidak mendefinisikan kesehatan seseorang. Semoga kakak terhindar dari segala hal yang bikin insecure ya, Kak. Emang namanya juga mulut orang tuh sampah gitu. Gemuk sedikit dikatain, kurus dikatain juga gitu loh. Harus sesempurna apa sih biar nggak dikatain? Hey, udah kayak sekarang tuh ya, kunci hidup berbahagia adalah tidak mendengarkan celaan atau kata-kata orang lain. Sekalipun itu orang terdekat lo, tapi kalau menyakitkan ya bukan sebuah acuan atau motivasi, udah tutup kuping baik-baik, rapat-rapat, ya nggak usah didengerin. Soalnya masalah hati, penyakit hati itu susah diobatinnya. Oke, zaman sekarang baik-baik deh menyortir, menyaring perkataan orang-orang yang nggak perlu, nggak usah didengerin. Udah hempaskan aja sayang. Kak, gue tuh lagi insecure banget sama pelakor. Lucu nggak sih? Kesel parah gue sama pelakor cowok gue. Oh, berarti belum nikah ya? Berarti itu bisa perebut pacar orang kali ya? Iya, gue udah diputusin cowok gue sebulan lalu. Jujur Li, tapi keselnya masih nampol ya? Emang sih, tuh pelakor cantik banget. Dia mix bule gitu. Gue insecure. Apalah gue yang hitam kusut gak seglowing dia. Tapi yang jadi pertanyaan, kok maunya sama mantan gue? Nah, itu dia. Gue kayak dibukakan mata batin, ditampar kayak abis disantet, abis putus baru nyadar kalau mantan gue tuh burik abis. Udah gitu fuckboy lah, mingle sana sini. Emang sih dia tajir, tapi gak se-worth it itu, parah. Ya udah, sudah jelas jawabannya. Karena sampah sama sampah memang akan bersatu. Itu nggak mandang fisik sayang. Pokoknya kalau sampah itu Mau mandang fisik, nggak mandang fisik, yang penting murahan, yang penting gatel, yang penting gampangan. nah, gampang kan? Gue jujur lebih kekasian sih sama tuh cewek udah cakep mau aja sama tuh cowok brengsek. Have fun deh ya, sedot aja tuh duit laki burik itu. Udah, kita fokus aja sama diri sendiri, sama masa depan. Ngapain mikirin orang yang nggak peduli sama kita? Oke? Aku insecure sama suami aku yang jago dandan dan mengerti skincare daripada aku, Kak. Dia tuh emang kerjanya di media beauty gitu. Jadi sebelum nikah tuh sebenarnya dia nggak tertarik sama sekali dengan dunia make up dan skincare. Tapi setelah masa pandemi ini dia lebih sering di rumah kan. Jadi punya banyak waktu untuk ngulik dunia beauty. Awalnya dia lebih ke skincare dan coba-coba punyaku. Terus ketagihan dan nontonin review di YouTube sampai dia juga binge watching. Terus nggak ada angin, nggak ada hujan, dia beli make up dong. Awalnya make upin aku ya. Terus dia juga coba-coba sendiri. Centil banget, saking passionate-nya. Dia juga suka bikin konten beauty di TikTok dan udah dapet ribuan like. Suami glowing, istri merinding nih judulnya. Duh, gimana ya komennya ya? Biar teman-teman online aja deh yang komen. Capcus, see you. Saya seorang suami yang insecure sama istri. Jadi secara finansial istri lebih banyak penghasilannya daripada saya. Istri tuh punya bisnis F&B dan punya cabang di mana-mana. Saya hanya seorang PNS. Kadang saya merasa kurang menjadi suami. Anak saya pun kalau minta jajan atau beli mainan selalu minta sama ibunya. Bukan cuma itu, waktu kami pun selalu kurang untuk sekedar quality time berdua atau bareng anak karena istri saya sibuk. Kadang saya merasa jauh dan tidak tahu menahu tentang masalahnya. Pernah dia tiba-tiba pulang dan memarahi saya dan anak-anak.
tanpa sebab. Setelah diajak bicara, ternyata ada karyawan yang merusak fasilitas penting di kedainya dan kabur tanpa tanggung jawab. Dan itu tidak sering. Kita sering kali cekcok karena kurangnya komunikasi. Saya cinta banget sama dia dan tidak mau pisah. Tapi karena dia terlalu sibuk, saya bingung apakah harus mempertahankan rumah tangga ini atau enggak. Pertahanin dong sayang ya. Istri udah bagus-bagus, bisa membantu ekonomi keluarga, itu harusnya disyukuri. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Belum tentu nanti kalau pisah nih ya, ekonomi terguncang. Harus menafkahi anak, ya kan? Ya syukur kalau dapat nanti istri yang baik, ya kan? Tapi kan udahlah, apa yang masih bisa dipertahanin, pertahanin aja, kurang-kurangin egonya Mas ya. Kak, help me. Jadi aku tuh tiktokers, lumayan lah followers dan like bisa diadu. Jadi konten aku tuh suka ngebahas fashion, lifestyle, dan karena aku suka nge-gym, aku suka nge-share tentang gym, agak-agak pamer-pamer badan dikit deh. Capek juga kan ngebentukinnya. Bener, kalau sesuatu hal yang susah didapatkan harus dipamerin sayang. Nah, aku mulai resah, letih, lesu nih karena suka di komen boti. Sari boti, sari boti. Maksudnya apose? Aku kan jadi malu bikin konten gara-gara banyak yang manggil aku boti. Udah, nggak usah dengerin. Yang namanya bikin konten tuh udah pasti itu sering banget dikata-katain. Gue juga nih. Dulu inget banget zaman awal gue bikin konten. Lo tahu apa? Komen-komen di YouTube tuh. Selbul, selera bule, iya kan? Mukanya kayak pembantaian. Muka-muka TKW kayak gini nih yang disukain sama bule-bule. Sakit. Emangnya kenapa? Emang ada masalah apa sama TKW? Emang ada masalah apa? Halo, kalau kulit gue gelap begini, udah. Emang mulut netizen kadang-kadang ya suka dicabein. Nggak usah didengerin, nggak usah diambil hati. Udah itu doang. Dibawa fun aja sayang. Oke guys, itu dia tadi cerita Cutime tentang insecure. Kira-kira kita bikin tema Cutime apa lagi ya? Coba dong kasih ide ya, komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena ada video baru setiap minggunya. Dan nih, klik loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru gue. Follow juga Instagram gue di Rach Godard dan TikTok gue Rachel Godard 25. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.